Ada apa? Liu Haochang juga tahu bahwa Murong Yu tidak dapat menahannya, tetapi dia hanya bisa duduk dan bertanya tanpa daya. Kekuatan orang suci benar-benar melampaui para dewa, melampaui batas yang dapat ditanggung para dewa. Tetapi mengapa ada orang suci di antara para dewa? Dia tidak pernah mengerti pertanyaan Murong Yu. Seolah-olah dunia abadi tidak dapat menanggung para dewa. Tetapi setelah para dewa menekan alam, mereka dapat hidup di alam peri. Tetapi dunia peri tidak akan runtuh karena para dewa. Menurut prinsip ini, setelah orang suci menekan alam, dia dapat hidup di alam dewa. Jika demikian halnya, berapa banyak orang suci yang akan ada di alam dewa untuk waktu yang lama? Tentunya tidak akan ada orang suci yang kurang, bukan? Tidak akan pernah ada banyak orang suci di antara para dewa. Para dewa pasti tidak dapat menanggung orang suci sejati. Para dewa terlalu lemah untuk orang suci sejati. Tekanan orang suci terhadap para dewa lebih besar daripada tekanan para dewa terhadap orang abadi. Tekanannya telah meningkat miliaran kali lipat. Murong Yu sedikit mengernyit, dan dia sedikit bingung. Menurut apa yang kau katakan, mustahil bagi seorang suci untuk eksis di alam dewa. Tapi apakah orang suci Akademi Hong Huang itu palsu? Liu Haochang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, kau tidak mengerti apa yang ku maksud. Tidak mungkin ada orang suci sejati di alam dewa, tapi aku tidak mengatakan bahwa orang suci tidak bisa eksis di alam dewa. Ada apa? Murong Yu menjadi semakin bingung. Orang suci sejati adalah mereka yang telah naik ke alam abadi, memadatkan ekaristi, dan dibaptis melalui malapetaka suci. Hanya dengan cara ini mereka dapat disebut orang suci. Tidak ada kumpulan orang suci, yang telah mengalami baptisan orang suci, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah melangkah ke alam orang suci. Orang-orang seperti itu disebut orang munafik. Kekuatannya lebih tinggi daripada orang suci semu, tetapi mereka berkali-kali lebih buruk daripada orang suci sejati. Tapi itu cukup untuk membunuh orang bijak semu ke-10 dalam sedetik. Jadi kesengsaraan suci tidak akan melangkah ke kesengsaraan surgawi sebelum memasuki alam orang suci. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang diantar setelah kondensasi ekaristi. Oleh karena itu, orang-orang kudus yang ada di alam dewa semuanya adalah orang-orang palsu. Karena tidak ada tubuh suci yang terkondensasi, telah selamat dari malapetaka suci, jadi kekuatan mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang kudus sejati. Oleh karena itu, bahkan alam dewa dapat menampung mereka. Murong Yu akhirnya mengerti, yang disebut orang-orang kudus palsu adalah orang-orang kudus yang telah melangkah ke alam orang-orang kudus, tetapi belum naik. Hanya saja karena alam dewa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukankah ada banyak keberadaan tingkat ini di alam dewa? Liu Haochang mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penyucian begitu mudah? Tidak peduli di mana kamu disucikan, kekuatan dunia suci akan menariknya ke dunia suci pada saat kamu menjadi suci. Ini adalah hukum alam antara langit dan bumi. Jangan biarkan orang dengan kekuatan yang lebih kuat ada di alam bawah dan menghancurkan alam bawah. Karena itu, jika kamu ingin tetap berada di alam dewa setelah disucikan, kamu harus memiliki beberapa cara. Kamu menipu kekuatan alam suci, atau langsung melepaskan diri dari kekuatan alam suci. Tentu saja, kekuatan alam suci bahkan orang suci yang abadi tidak dapat membebaskan diri, apalagi orang yang baru disucikan. Karena itu, aku hanya bisa mengandalkan tipu daya. Adapun bagaimana cara menipu, aku tidak tahu. Murong Yu mengangguk, mungkin orang suci dari Akademi Hong Huang telah menggunakan beberapa metode untuk menipu kekuatan alam suci. Metode penipuan ini seharusnya sangat sulit dilakukan dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Agaknya yang bisa dilakukan di alam dewa adalah 4 akademi utama, atau beberapa negara adikuasa. Seharusnya tidak banyak orang suci di alam dewa. Memikirkan hal ini, Murong Yu menghela napas lega. Namun, meskipun jumlahnya tidak banyak, jika orang-orang suci itu bertindak, mereka dapat dengan mudah membunuh orang-orang bijak semu tingkat ke-10. Tidak heran Akademi Tian Huang telah ditundukkan secara langsung, dan orang-orang suci Akademi Hong Huang terlalu kuat. Tapi, apakah benar-benar tidak ada orang suci di Akademi Tian Huang? Lao Liu, karena mereka menipu kekuatan alam suci untuk tetap berada di alam dewa. Lalu, apakah ada cara untuk merobek penyamaran mereka sehingga alam suci dapat merasakannya lagi?
Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, Sen Sen mengatakan suara itu. Untuk nama Murong Yu, Lao Liu, Liu Haochang mengungkapkan kelemahannya. Namun, dia tidak repot-repot mengatakannya. Dia hanya menatap Murong Yu dengan samar, yang mana yang kamu inginkan Yin? Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dengan kebangkitannya yang kuat sekarang, dia pasti akan menentang orang-orang suci tertentu di masa depan. Datang sekarang hanyalah persiapan untuk keadaan darurat. Sangat sederhana, aku akan mengajarimu sebuah cara. Pada saat itu, kamu dapat langsung mencetak beberapa segel pada orang-orang munafik itu, dan kemudian mereka akan ditarik oleh dunia suci. Namun sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini. Kehidupan orang munafik itu jauh. Itu jauh kurang dari 1% dari umur orang suci yang normal. Selain itu, di alam dewa, kekuatan mereka tidak akan terus meningkat. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka hanya dapat naik ke alam suci. Tidak perlu dari waktu ke waktu. Murong Yu berkata dengan ringan, dan segera, Liu Haochang menunjukkannya dan meninju metode itu langsung ke pikiran Murong Yu. Teknik ini sangat sederhana, dan Murong Yu melihatnya sekali dan memahaminya. Setelah sedikit berlatih, mereka sudah menguasainya. Hehe, kalau ada orang suci palsu di Akademi Tianhuang, kamu bisa memberi mereka hadiah besar. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Namun, orang-orang suci yang biasa berurusan dengan ras monster ini adalah yang terbaik. Jika aku tidak bertemu orang-orang suci dari ras monster, mereka harus menanggung hadiah ini. Auzu.com. Ngomong-ngomong, di alam suci, bagaimana hubungan antara ras manusia dan ras monster? Mengapa ras monster selalu ingin memusnahkan ras manusia? Murong Yu tiba-tiba berpikir bahwa pertempuran antara ras manusia dan ras monster mungkin didominasi oleh orang-orang suci di atas. Ya, jadi dia bertanya pada Liu Haochang. Berbagai kekuatan di dunia suci itu rumit, dan tidak baik bagimu untuk mengatakannya. Namun, ras manusia dan ras monster selalu menjadi musuh bebuyutan, dan ras monster para dewa dikendalikan oleh monster dunia suci. Cepat atau lambat ras monster akan melancarkan perang terhadap ras manusia. Selama mereka merebut alam dewa, maka 3.000 alam abadi dan 180.000 alam kultivasi tidak akan memiliki manusia. Murong Yu sedikit mengernyit, karena iblis begitu kejam, orang-orang di atas juga memimpin. Jika ada perang antara kedua klan, seharusnya ada seseorang di atas mereka untuk membantu umat manusia, kan? Membantu. Liu Haochang mencibir, mereka sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, di mana mereka punya waktu untuk membantumu. Hati Murong Yu tiba-tiba meledak, dan dia memikirkan Nuwa tertinggi yang jatuh. Bahkan Nuwa telah jatuh, situasi di alam suci benar-benar tidak optimis. Namun seolah-olah menyadari bahwa dia telah kehilangan mulutnya, Liu Haochang segera tutup mulut. Tidak peduli bagaimana Murong Yu bertanya, dia tidak pernah mengatakan apapun tentang alam suci. Ini sangat konsisten dengan Hetu. Aku bahkan tidak membicarakan dunia suci jika aku mati. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah, mengapa mereka tidak membicarakan dunia suci. Dan begitu Murong Yu tahu tentang situasi di alam suci, dia pasti akan putus asa. Bahkan jika mereka dikenal oleh orang-orang di alam dewa, orang-orang di seluruh alam dewa akan putus asa, dan tidak ada yang mau naik ke suci. Pada akhirnya, akan semakin sedikit optimisme tanpa darah segar di dunia suci. Jantung klan monster, apakah klan monster akan binasa selama jantung klan monster dihancurkan? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Legendanya seperti ini, tapi apa sebenarnya jantung ras iblis? Di mana itu ada? Siapa yang tahu? Dan jika kamu tahu jantung ras iblis, aku khawatir ras iblis telah punah sejak lama. Liu Haochang berkata tanpa daya. Sebagai anggota ras manusia, dan orang yang melambung dari alam bawah. Dia juga sangat membenci Yaozu. Faktanya, selama itu adalah ras manusia yang mengetahui situasi di dunia suci, mereka akan ingin menghancurkan ras iblis. Lao Liu, sepertinya kamu tidak memiliki perasaan yang baik terhadap ras monster. Mengapa kamu tidak menembak dan menghancurkan ras monster di alam dewa saja? Murong Yu menatap Liu Haochang dan berkata, "Ya." Liu Haochang langsung tertawa, tetapi ketika aku menembak, bukan hanya ras monster, tetapi seluruh alam dewa yang hancur. Dan jika alam dewa hancur, 3.000 alam abadi,
108.000 alam kultivasi semuanya akan musnah bersama. Saat itu, tidak akan ada dunia lain kecuali alam suci. Bukankah aku ingin segera bertindak? Murong Yu terkejut. Dengan cara ini, bukankah dia akan menjadi orang berdosa? Lupakan saja, Yao Zu harus menungguku untuk menghancurkan mereka. Murong Yu dengan cepat menghentikan Liu Haochang. Namun, mereka telah menyinggung seekor naga suci di reruntuhan klan naga. Apakah orang itu akan pergi dari sana, dan reruntuhan klan naga akan keluar dari alam dewa? Dengan begitu, seluruh dunia mungkin akan hancur. Jangan khawatir, jika dia berani keluar, aku akan membunuhnya untukmu. Liu Haochang berkata dengan cepat. Murong Yu melotot padanya, dan seorang suci sejati alam dewa tidak akan tahan. Jika ada dua orang suci yang saling bertarung, alam dewa akan hancur dalam sekejap. Masih memikirkan cara untuk memasuki reruntuhan klan naga dan menghancurkan naga suci. Murong Yu merenung dalam hatinya, tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Baiklah, aku akan pergi berlatih dulu, dan menerobos ke alam kaisar langit dulu. Setelah beberapa saat omong kosong, Murong Yu meninggalkan istana Liu Haochang dan pergi ke kekacauan yang pekat di luar. Ketiga dewa telah mencapai alam raja surgawi, dan catatan tubuh surgawi kekacauan juga telah menembus ke tahap ke-6, dan Murong Yu sudah dapat menerobos ke alam kaisar surgawi. Kekuatan keos yang tak berujung terus-menerus berdampak, seperti lautan badai, sangat menakutkan. Namun setelah Murong Yu menyerap kekuatan keos secara menyeluruh dan dengan seluruh kekuatannya, arus udara keos di sekitarnya menjadi lebih ganas, seperti aliran deras, itu diserap ke dalam tubuhnya seperti aliran deras. Melihat Murong Yu, yang terus-menerus menyerap arus udara keos dan berlatih, wajah Liu Haochang menunjukkan rasa iri. Di bawah seluruh dunia, hanya fisik, benda langit yang kacau, yang dapat menyerap arus udara yang kacau. Yang lain sama seperti dia. Mereka berada di Baoshan, tetapi mereka hanya dapat melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Aku tidak tahu berapa tahun lagi anak ini akan menerobos alam kali ini. 1000 tahun. 10.000 tahun, atau 100.000 tahun. Liu Haochang menatap Murong Yu yang sedang berkultivasi, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Boom! Begitu pikirannya muncul, tubuh Murong Yu terkejut. Kemudian, Liu Haochang melihat bahwa alam milik Murong Yu telah menerobos ke alam kaisar langit tahap awal. Ini, Liu Haochang terkejut. Tersentak, Liu Haochang berteriak sekeras-kerasnya seperti dia ditampar di wajahnya. Semakin tinggi alam, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos, dan semakin sulit untuk menerobos. Ini adalah alasan yang paling normal. Oleh karena itu, ketika Murong Yu menerobos dari puncak Raja Surgawi ke hari-hari awal Kaisar Surga, kecepatannya tiba-tiba melambat. Namun, peningkatan alam dan kultivasi berarti bahwa kekuatan kekacauan yang diserap dan ditelan Murong Yu setiap saat lebih besar daripada sebelum terobosan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan yang dibutuhkan lebih besar karena alam yang lebih tinggi, kecepatan penyerapan dan penyerapan yang sesuai juga meningkat banyak. Oleh karena itu, kecepatan penyempurnaan dan penyerapan kekuatan Murong Yu pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Liu Haochang melihat bahwa alam Murong Yu terus tumbuh setelah terobosannya. Basis kultivasi dengan cepat dikonsolidasikan. Kemudian, di bawah tatapannya, alam terus menerobos. Di hari-hari awal Kaisar Surga, tengah Kaisar Surga, yang terakhir dari Kaisar Surga, puncak langit dan bumi akhir. Itu hanya tumbuh setelah alam Murong Yu menerobos ke puncak Kaisar Tian. Saat ini, jika dia ingin menerobos ke tahap eksekusi Dewa Primordial, maka dia harus memahami catatan tubuh surgawi yang kacau terlebih dahulu. Apa yang dia pahami sekarang adalah dukungan tertinggi baginya untuk mencapai puncak Kaisar Surga. Selain itu, Murong Yu memiliki 3 dewa di tubuhnya. Untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi, maka ketiga dewa tersebut harus mencapai puncak alam sebelumnya pada saat yang bersamaan. Sama seperti Murong Yu yang ingin menerobos ke alam Kaisar Surga, ketiga dewanya harus mencapai puncak Kaisar Surga. Jika tidak, bahkan jika dia memahami tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau, alamnya tidak akan dapat menerobos. Ini adalah kelemahan dari banyak dewa. Tentu saja, manfaat dari banyak dewa sudah jelas. Apakah ini tempat di mana tubuh surgawi yang kacau adalah fisik tertinggi?
Atau apakah itu alasan untuk banyak dewa? Liu Haochang, yang menyaksikan Murong Yu tumbuh dari tanah, dan melihatnya menerobos di sisinya, tampak terkejut warnanya. Sebenarnya, ini bukan tentang benda langit yang kacau, atau tentang jumlah dewa. Alasan mengapa Murong Yu menaikkan wilayahnya begitu cepat sepenuhnya karena catatan benda langit yang kacau. Namun, catatan benda langit yang kacau dibuat khusus untuk benda langit yang kacau. Oleh karena itu, sebenarnya ada hubungannya dengan benda langit yang kacau. Singkatnya, Murong Yu adalah orang cabul. Bahkan di wilayah Kaisar Surga, adalah mungkin untuk menerobos wilayah Kaisar Surga ke puncak Kaisar sekaligus. Liu Haochang terkejut. Namun, dia tidak tahu kesulitan yang dihadapi Murong Yu. Dia akhirnya memahami entry ke-6 dari catatan tubuh surgawi yang kacau, yang hanya dapat mempromosikannya ke ranah Kaisar. Saya tidak tahu kapan ranah terakhir dapat dipahami. Selain itu, sekarang hanya satu dewa yang telah menerobos. Dua dewa lainnya tidak tahu kapan mereka akan dapat menerobos. Meskipun, Dewa Petir menelan dan memurnikan hati petir. Kekuatan guntur dan kilat yang diserap setiap saat menjadi tak terhitung banyaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kekuatan ini untuk menerobos, itu tidak mungkin. Selain itu, Akademi Tianhuang memiliki tempat rahasia guntur dan kilat sebelumnya, tetapi hati guntur dan kilat diserap dan disempurnakan oleh Murong Yu, dan tidak ada rahasia petir yang disediakan baginya untuk berlatih. Adapun Dewa Aturan Ruang, meskipun kekuatan ruang berlimpah, itu ada di mana-mana. Tetapi itu jauh lebih rendah daripada tanah padat yang kacau dan tak tertandingi, banyak arus udara yang kacau. Dua dewa lainnya tidak tahu kapan mereka akan bisa menerobos. Aduh, Murong Yu berdiri dan mendesah dengan depresi. Liu Haochang memiliki keinginan untuk menamparkan Murong Yu sampai mati. Mereka semua menerobos dari puncak Raja Surgawi ke puncak Kaisar Surgawi sekaligus, mengangkat alam yang besar. Apakah ini masih belum memuaskan? Apakah memuaskan untuk berubah dari dewa menjadi orang suci sekaligus? Ketika keinginan untuk menamparkan Murong Yu sampai mati muncul, Liu Haochang juga sangat terkejut. Meskipun alamnya tidak diketahui seberapa tinggi dari Murong Yu, kecepatan kultivasi Murong Yu juga sangat mengejutkannya. Di masa depan, saat orang ini berkultivasi, aku pasti tidak akan mendekat, apalagi melihatnya. Kalau tidak, aku hanya bisa meminta pukulan. Liu Haochang bergumam dalam hatinya, tetapi matanya menatap Murong Yu dengan sedikit sedih. Melihat tatapan mata Liu Haochang yang sedih, tubuh Murong Yu sedikit gemetar. Orang ini seharusnya tidak merasa tidak puas selama bertahun-tahun, dan tidak bisa melampiaskan orientasi seksualnya, kan? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika orang ini brutal, apakah aku akan mengalami tragedi? Jadi dia segera berkata, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Sebelum suaranya jatuh, dia menghilang ke tempat yang sama dengan goyangan. Hanya Liu Haochang yang tertinggal di tempat yang sama dengan ekspresi tertegun. Bajingan kecil ini, Liu Haochang mengumpat, dan kembali ke istana untuk mundur. Hetu, berapa lama aku menghabiskan waktu untuk mundur kali ini? Murong Yu bertanya segera setelah memasuki dunia Hetu Luoshu. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Murong Yu terkejut, kecepatannya sudah begitu cepat. Saya masih berpikir akan butuh setidaknya 10.000 tahun. Setelah terobosan alam, kecepatan penyerapan kekuatan kekacauan telah meningkat pesat, dan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, pohon kehidupan juga lebih kuat. Kekuatan pemurnian yang kacau semakin besar dan besar. Oleh karena itu, kecepatan alam Anda akan semakin meningkat. Lebih cepat, bukan semakin lambat. Petik 2. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada sejumlah besar kekuatan tak terbatas yang harus diserapnya. Auzu.com Murong Yu mengangguk, dan wajahnya menunjukkan rasa kasihan. Sayangnya, aku tidak tahu tanah petir yang padat dan tanah padat seperti tanah kekacauan yang padat. Kalau tidak, kekuatanku akan lebih kuat. Kamu puas. Sekarang jika kekuatan tiga dewamu meletus, diperkirakan alammu dapat dinaikkan ke tahap awal dewa primordial. Dan teknik bertarung juga dapat meningkatkan kekuatan tempurmu 100 kali lipat dan membunuh orang-orang di puncak dewa primordial. Itu sama sekali bukan masalah.
Jika kamu menambahkan artefak yang kuat seperti pemburu jiwa, kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan Tianzun. Tetapi Murongyu menggelengkan kepalanya, apalagi melawan Tianzun, bahkan jika dia bisa membunuh Tianzun, dia tidak akan puas. Karena musuh-musuhnya pada tahap ini semuanya adalah orang-orang bijak semu. Selain itu, ada orang suci palsu di atas orang suci semu, dan bahkan orang suci sejati. Stres yang luar biasa. Selama ratusan tahun, aku tidak tahu apakah perang antara ras iblis dan ras manusia telah menyulut api perang. Murongyu merenung dalam hatinya dan muncul di kota suci. Kesadaran ilahi yang sangat besar keluar, meliputi seluruh kota suci dalam sekejap. Segera, dia diam-diam menghela napas lega. Ada banyak wajah baru di kota suci, ranah kaisar surga, ranah dewa kuno, dan bahkan pembangkit tenaga listrik ranah surga. Mereka semua bergabung dengan Sekte Suci setelah Sekte Suci dengan kuat membunuh aliansi dewa. Di antara mereka, sebagian besar yang kuat adalah siswa dari Akademi Hong Huang. Karena insiden Qin Shou, prestise Murongyu telah meningkat. Banyak siswa dari Akademi Primordial datang ke sini dengan kagum dan bergabung dengan Sekte Suci. Selain itu, semakin banyak siswa akan bergabung dengan Akademi Primordial Shengzong. Bagaimanapun, Akademi Hong Huang tidak ikut campur dalam situasi ini. Karena bahkan jika mereka bergabung dengan Shengzong, mereka masih siswa Akademi Primordial. Tentu saja, orang-orang yang bergabung dengan Sekte Suci ini semuanya telah lulus ujian. Di kota suci, ada klon kekuatan yang ditinggalkan oleh Murongyu. Klon kekuatan ini tidak memiliki efek lain, satu-satunya efek adalah melihat melalui hati orang lain. Setiap murid baru yang ingin bergabung dengan Sekte Suci harus lulus ujian klon kekuatan ini. Jika tidak, Shengzong tidak akan pernah menerimanya. Selain itu, tidak ada yang terjadi pada Sekte Suci. Tidak ada suasana tragis seperti pecahnya perang. Setelah tinggal di kota suci untuk sementara waktu, Murongyu menemukan Qin Xiaowei di Akademi Hong Huang. Melihat senyum di wajah Murongyu, ekspresi Qin Xiaowei tiba-tiba menjadi pahit, pasti tidak ada gunanya bagimu untuk menemukanku, kan? Murongyu segera menatap, kapan waktu yang tidak baik bagiku untuk mencarimu? Qin Xiaowei langsung terdiam. Setiap kali Murongyu mendekati Qin Xiaowei, dia ingin dia menanyakan berita itu. Namun, Qin Xiaowei menerima hadiah yang sangat murah hati setelahnya. Segera, Qin Xiaowei tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan ini, kekuatan mana yang ingin aku jelajahi kali ini? Apakah semuanya akan dimusnahkan atau hanya tentang rumah harta karun mereka? Istana Hukuman Surgawi, Istana Abadi, Sekte Suci, dan Sekte Iblis. Aku telah menghancurkan semua kekuatan ini di alam abadi Yan Huang. Meskipun mereka belum melakukan apapun terhadapku sekarang. Tetapi begitu pertempuran antara kedua klan terjadi, mereka pasti akan menusuk dari belakang. Aku akan menusuknya dengan pisau. Karena itu, aku akan bertindak lebih dulu. Apakah kamu ingin menghancurkan mereka semua? Qin Xiaowei bertanya dengan kaget. Murongyu hampir menendang Qin Xiaowei, hanya untuk melihatnya menatap Qin Xiaowei dan berkata, apakah kamu pikir aku tipe orang yang haus darah? Qin Xiaowei mengangguk tanpa sadar. Wajah Murongyu langsung menjadi hitam. Qin Xiaowei tertawa dan berkata, aku hanya perlu lokasi rumah harta karun mereka, kan? Murongyu mengangguk, sayangnya, jika hantu dapat menutupi seluruh wilayah ras monster, itu akan bagus. Langsung evakuasi rumah harta karun kekuatan besar ras monster. Meskipun organisasi hantu adalah organisasi pembunuh paling kuat di para dewa, itu hanya menutupi wilayah ras manusia dan tidak dapat menembus ras monster sama sekali. Karena jarak antara ras manusia dan ras monster terlalu besar, kau akan menunjukkan kakimu jika kau tidak berhati-hati. Selain itu, mustahil bagi para iblis untuk tunduk pada ras manusia. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk masuk jauh ke dalam wilayah klan monster sendirian. Qin Xiaowei memutar matanya dan melanjutkan, kirim aku kembali ke cabang hantu. Ngomong-ngomong, Xiao Xian juga baru-baru ini menerimanya, pelatihan. Murongyu sedikit terkejut, bukankah Xiao Xian cocok menjadi pembunuh? Ini adalah persyaratan wajib dari kepala desa. Bahkan jika Xiao Xian bukan pembunuh, dia harus memiliki semua cara untuk menjadi pembunuh. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan hidup di masa-masa sulit. Ini demi kebaikan Xiao Xian.
Murong Yu mendesah dalam hatinya karena takut perang akan datang. Kemudian Qin Xiaowei dikumpulkan ke dunia Hetu Luoshu. Kali ini, mampirlah ke cabang untuk melihat gadis Xiao Xian itu. Sementara mereka berbicara, mereka telah tiba di cabang hantu, dan setelah menanyakan tentang tempat di mana Xiao Xian berlatih, Murong Yu melangkah mendekat. Tertawa. Namun, sebelum dia mencapai tujuan, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kehampaan, mencekik alis yang menghadap ke arah Murong Yu. Tertawa. Pedang cahaya muncul dengan sangat cepat, menusuk langsung dari kehampaan di depan Murong Yu, mengunci alis Murong Yu sekaligus, mencekiknya, dan ingin menghancurkan ruang jiwa Murong Yu. Ada senyum di wajah Murong Yu. Pada saat yang sama ketika cahaya pedang itu melesat ke depan alisnya, tangan kanannya bergerak, dua jari terentang, dan cahaya pedang itu langsung dijepit. Kemudian, jari-jari Murong Yu menekan sedikit, dan cahaya pedang itu membuat klik dan langsung patah. Pada saat yang sama ketika pedang cahaya itu patah, dengungan teredam keluar dari kehampaan tidak jauh di depan Murong Yu. Kemudian, sesosok tubuh muncul dipukul keluar dari kehampaan, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, melangkah keluar dan muncul di depan orang itu. Kemudian dia mengayunkan tangannya dan memeluk pinggang ramping pria yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, aroma tubuh yang samar masuk, dan perasaan lembut datang dari lengan Murong Yu seketika. Sialan, sebuah seruan datang. Aku melihat wanita dalam pelukan Murong Yu memerah dan matanya penuh kepanikan. Xiao Xian, apakah kau mencoba membunuhku? Hati Murong Yu tergerak, dan dia meletakkan wanita dalam pelukannya, yaitu Xiao Xian, lalu berkata dengan senyum di wajahnya pada Xiao Xian yang memerah. Xiao Xian menatap Murong Yu dengan wajah memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena kegagalan pembunuhan atau karena dia malu dipeluk oleh Murong Yu. Dia terdiam beberapa saat. Paman Xing yang harus disalahkan, dia ingin aku membunuhmu. Saudara Murong, kau orang jahat besar, kekuatanmu meningkat terlalu cepat. Ketika berpikir tentang saat kau berada di alam dewa surgawi, kau belum memadatkan tubuh dewa. Sekarang setelah aku akhirnya mencapai alam dewa utama, kau tidak tahu seberapa jauh aku telah melampauinya. Xiao Xian menatap Murong Yu dan berkata dengan depresi. Semua orang di desa hantu adalah kebanggaan surga, dan masing-masing mencapai tingkat yang sangat tinggi di usia muda. Namun, dibandingkan dengan Murong Yu, mereka sangat terkejut. Mendengar ini, Murong Yu hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia takut jika dia berkata lebih banyak, Xiao Xian akan lebih terpukul. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia dengan cepat meningkatkan ranahnya. Raja Surga. Pada saat ini, Chen Xing, salah satu kepala cabang hantu, yaitu Paman Xing di mulut Xiao Xian muncul entah dari mana, dan kemudian menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut dan berkata. Namun, sebelum Murong Yu dapat berbicara, Chen Xing melanjutkan, Murong Yu, ranahmu yang sebenarnya seharusnya lebih tinggi dari permukaan, kan? Tubuhmu mengandung daya ledak yang sangat kuat. Murong Yu menatap Chen Xing dengan heran. Keilahian kekacauannya sudah berada di puncak Kaisar Langit, tetapi disembunyikan olehnya. Karena dia biasanya menunjukkan keilahian petir kepada orang-orang. Pembunuh tingkat atas sangat peka terhadap kekuatan. Murong Yu merasa kagum. Paman Xing, saudara Murong berada di alam Raja Surgawi, Anda benar-benar ingin saya membunuhnya. Bukankah ini jelas meminta saya untuk mempermalukan diri sendiri? Xiao Xian menjadi sedikit tidak nyaman, memegang tangan Chen Xing dan melebarkan matanya yang berair. Menatap Chen Xing. Pada saat ini, Chen Xing, salah satu pembunuh tingkat atas dalam organisasi hantu, berubah menjadi paman di sebelah, dengan senyum ramah di wajahnya dan berkata, pembunuhan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dengan kekuatan Murong Yu, adalah mungkin untuk membunuh tingkat kuasa Sage. Yang kuat, tentu saja, berhasil membunuh adalah masalah lain. Chen Xing masih terkejut dengan kemampuan sembunyi-sembunyi Murong Yu yang tak tertandingi. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Chen Xing, kemampuan sembunyi-sembunyi Murong Yu tidak mungkin ditemukan bahkan jika dia adalah kuasa Sage tingkat 10. Dia dapat sepenuhnya membunuh kuasa Sage ke-10. Tetapi apakah dia dapat dibunuh adalah masalah lain. Kemampuan membunuh saudara Murong begitu kuat. Xiao Xian menatap Murong Yu dengan kaget.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Chen Xing memuji seseorang. Perlu dicatat bahwa di divisi hantu, bahkan pembunuh yang paling luar biasa, Chen Xing tidak pernah mengaguminya. Murong Yu, jika kamu baik-baik saja, bagaimana dengan melatih Xiao Xian? Anak ini bagus. Meskipun dia tidak ingin menjadi pembunuh, dia memiliki segalanya tentang seorang pembunuh. Chen Xing menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Murong Yu tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Di mana dia punya waktu untuk melatih Xiao Xian sekarang. Namun, ketika dia melihat peri kecil yang menatapnya dengan ekspresi penuh harap di sebelahnya, Murong Yu menolak untuk berbicara tetapi dia tidak dapat berbicara. Baiklah, bagaimanapun, aku masih harus menunggu kabar dari Qin Xiaowei, jadi aku akan melatih Xiao Xian untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Xian tidak bisa memiliki kemampuan siluman yang sama seperti miliknya, efek melatihnya dengan kemampuannya sendiri pasti sangat bagus. Pikir Murong Yu. Kemudian, dia menerimanya. Bagus, Saudara Murong, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Xiao Xian langsung bersorak. Auzu.com Murong Yu melotot padanya, aku tidak tahu bagaimana Paman Xing melatihmu. Tapi aku pasti akan melatihmu dengan pemula yang paling keras. Jangan menangis. Paman Xing dan mereka akan mengajukan keluhan. Apakah kamu pikir aku seorang gadis kecil? Aku menangis. Xiao Xian mendengus dingin. Tapi hatiku berbulu. Chen Xing tersenyum sedikit, dan menghilang dalam sekejap. Dan Murong Yu membawa Xiao Xian ke markas pelatihan divisi hantu. Konon, itu adalah markas, tetapi sebenarnya itu adalah ruang kecil yang independen. Ruang-ruang ini dibuka oleh kekuatan supernatural semua orang, dan sangat stabil. Yang terpenting adalah bahwa ruang-ruang ini persis sama dengan para dewa di luar, dan digunakan untuk melatih para pembunuh. Ada dua aspek utama seorang pembunuh, yaitu cara penyembunyian dan cara pembunuhan. Aku tidak pandai dalam cara pembunuhan. Aku akan melatih cara penyembunyian terbaikku. Setelah pelatihan dimulai, ekspresi Murong Yu menjadi serius. Ini mungkin terkait dengan kehidupan Xiao Xian, tetapi sama sekali tidak ceroboh. Xiao Xian, kau sembunyikan tubuhmu dan gunakan berbagai metodemu untuk membunuhku. Tiba-tiba Murong Yu berteriak dingin. Sosok Xiao Xian tiba-tiba menghilang dari pandangan Murong Yu, bersembunyi di kehampaan. Pikiran spiritual Murong Yu langsung melesat keluar, dan kemudian alisnya sedikit berkerut. Xiao Xian, mulailah membunuhku. Xiao Xian yang bersembunyi di kehampaan mengangguk pelan, lalu menyapu kehampaan dan membunuh Murong Yu dengan pedang. Murong Yu melangkah maju dan menghindari serangan Xiao Xian. Seketika, Xiao Xian bersembunyi di kehampaan lagi, lalu bergerak ke sudut lain, dan sekali lagi membunuh Xiang Murong Yu. Setelah beberapa kali berturut-turut, Murong Yu dengan mudah menghindar. Dia tidak menggunakan hukum ruang untuk melihat aura yang ditinggalkan Xiao Xian di kehampaan, juga tidak menggunakan hukum ruang untuk merasakan fluktuasi di angkasa. Murong Yu hanya menggunakan kekuatan kesadaran ilahi. Setelah satu putaran pembunuhan, Murong Yu menemukan bahwa Xiao Xian bersembunyi dan cara pembunuhannya masih sangat kasar. Ketika kamu bersembunyi di kehampaan, untuk menjadi satu dengan kehampaan, kamu adalah kehampaan, dan kehampaan adalah kamu. Keduanya harus sepenuhnya terintegrasi. Inilah yang kamu lakukan ketika kamu bersembunyi. Namun, ketika kamu bergerak, meskipun sosokmu tidak muncul, kamu telah menggerakkan kehampaan. Riak-riak tak terlihat muncul di kehampaan. Mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi darimu dapat dengan mudah mendeteksi fluktuasi spasial ini. Juga, sebelum kau membunuh, bahkan sebelum kau mencapai target, aura pembunuhmu sudah muncul. Yang kuat dapat merasakan aura pembunuhmu, dan bereaksi terhadapnya, lalu melarikan diri, dan bahkan membunuhmu. Mengingat kau tidak ingin menjadi pembunuh, maka cara pembunuhan tidak dipertimbangkan. Cara bersembunyi adalah cara menyelamatkan hidup, jadi kau harus mengendalikannya. Selanjutnya, kau tidak perlu membunuhku, kau hanya perlu bersembunyi dan bergerak di kehampaan. Xiao Xian melakukan apa yang diperintahkan Murong Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masalah dengan Xiao Xian bukanlah teknik penyembunyiannya yang tidak cukup pintar, tetapi dia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pada titik ini, Murong Yu, yang sangat peka terhadap ruang, merasakannya dengan dalam. Raih perasaan bahwa kamu bersembunyi di kehampaan dan jangan bergerak,
dan berusahalah untuk membuatmu bergerak dengan cara yang sama seperti saat kamu berdiri diam. Bergerak perlahan, lalu secara bertahap percepat. Seiring berjalannya waktu, kemajuan Xiao Xian sangat cepat. Pada awalnya, Murong Yu melatih Xiao Xian dengan kesadaran ilahi, tetapi pemahaman Xiao Xian sangat menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi Profesor Murong Yu untuk sepenuhnya mengendalikan poin-poin utama Profesor Murong Yu, dan bahkan pada akhirnya, Murong Yu tidak dapat lagi merasakan keberadaan Xiao Xian hanya dengan menggunakan pikiran spiritualnya. Tentu saja, ini hanya tahap pertama pelatihan. Kemudian dimulailah tahap kedua. Yang disebut tahap kedua adalah kemampuan Murong Yu untuk secara langsung menggunakan aturan ruang, yang lebih menakutkan. Setelah dia membuka aturan ruang, bahkan jika Xiao Xian bersembunyi di kehampaan, dia dengan jelas merasakannya. Oleh karena itu, sekarang Murong Yu ingin melatih Xiao Xian dari awal. Sementara Murong Yu melatih Xiao Xian, Qin Xiaowei juga terus-menerus bertanya tentang lokasi rumah harta karun istana hukuman surgawi dan pasukan lainnya. Dan setelah masa istirahat dan penindasan di Gunung Xuankong, Fan Tong akhirnya akan menikah lagi. Dalam 10 tahun, Fan Tong akan menikahi Ouyang Fei. Pada saat ini, undangan Fan Tong Cheng telah didistribusikan. Setelah kejadian terakhir, kali ini Fan Guo dan yang lainnya semua duduk di Gunung Gantung, dan bahkan tidak keluar untuk mengurus undangan secara langsung. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, pernikahan Fan Tong tidak akan tertunda lagi. Pada hari ini, Qin Xiaowei menemukan Murong Yu. Qin Xiaowei, segera sembunyikan sosoknya. Kamu dan Xiao Xian harus mencoba untuk melihat siapa yang menemukan satu sama lain terlebih dahulu. Sebelum Qin Xiaowei bisa berbicara, Murong Yu berkata dengan percaya diri. Qin Xiaowei tersenyum, apakah ini sebanding? Sudah berapa lama Xiao Xian dilatih sebagai pembunuh? Dan sudah berapa lama dia menjadi pembunuh? Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, dia juga ingin memeriksa hasil pelatihan Xiao Xian, jadi dia menyembunyikan sosoknya. Namun, dia segera terkejut. Setelah bersembunyi di dalam kehampaan, Qin Xiaowei mulai merasakan jejak Xiao Xian yang telah lama bersembunyi dengan serius. Tentu saja, pikiran spiritualnya tidak luput. Karena meskipun pikiran ilahi adalah keberadaan yang tidak berwujud dan tidak berwujud, ia juga dapat menyebabkan fluktuasi spasial saat menyebar. Oleh karena itu, mudah bagi orang untuk menemukan tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, sebagai pembunuh yang pandai bersembunyi di dalam kehampaan, mereka tidak pernah menggunakan pikiran mereka untuk mencari musuh yang bersembunyi di dalam kehampaan. Mereka hanya mengandalkan persepsi mereka sendiri. Yang disebut persepsi adalah merasakan fluktuasi kehampaan di dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa baik seseorang bersembunyi, selama itu tidak benar-benar terintegrasi dengan kehampaan, begitu dia bergerak, kehampaan akan berfluktuasi. Setelah Qin Xiaowei bersembunyi di dalam kehampaan, dia mulai merasakannya. Namun, tidak ada fluktuasi spasial di tempat yang dapat dia rasakan. Selain itu, karena efek persepsi yang terbatas, dia mulai bergerak. Namun, setelah mencari di ruang ini, dia tetap tidak menemukan Xiao Xian. Apakah Xiao Xian tidak ada di sini? Pikiran Qin Xiaowei terlintas di benaknya. Namun, dia segera menyangkalnya. Jika Xiao Xian tidak ada di sini, apakah Murong Yu akan mempermainkannya? Jadi Xiao Xian pasti ada di sini, tetapi dia tidak menemukannya. Xiao Xian bersembunyi di sini, dan dia belum menemukan apapun. Qin Xiaowei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia tidak percaya bahwa cara bersembunyi Xiao Xian begitu hebat, jadi dia terus mencari. Namun, setelah berkali-kali berturut-turut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah. Dia benar-benar tidak menemukan Xiao Xian. Setelah menemukan ini, Qin Xiaowei tidak dapat menahan diri untuk tidak terpukul keras, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Di mata Murong Yu, Xiao Xian selalu berdiri diam dan tidak bergerak. Selama pencarian, Qin Xiaowei bahkan melewati Xiao Xian beberapa kali, tetapi meskipun demikian, Xiao Xian tidak ditemukan. Melihat Qin Xiaowei dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, Murong Yu tidak dapat menahan tawa, dan menatap Qin Xiaowei yang bersembunyi di kehampaan dan berkata, "Xiaowei, sekarang giliran Xiao Xian untuk bertindak. Kamu dapat bersembunyi di kehampaan tanpa bergerak, ya. Bersembunyi kapan saja." Seketika, Qin Xiaowei bergerak cepat,
dan setelah berganti posisi beberapa kali, Murong Yu meminta Xiao Xian untuk mulai mencarinya. Kemampuan penyembunyian Xiao Xian memang kuat, tetapi kemampuan anti penyembunyiannya seharusnya tidak bagus. Qin Xiaowei menyatu dalam kehampaan tanpa bergerak, tetapi berpikir dalam hatinya. Tertawa. Namun, pada saat ini, sebilah pedang cahaya melesat keluar dari depannya dengan ganas, membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia dan mencekik alisnya. Qin Xiaowei langsung terkejut. Awalnya, dia tidak menghindar. Karena dia merasa bahwa Xiao Xian yang tidak sengaja memukulnya dan menyerangnya dengan pedang. Namun, dia segera mundur dengan kasar. Karena pedang Xiao Xian tidak melayang dan menebasnya. Setelah Qin Xiaowei mundur dengan kasar, Xiao Xian juga bersembunyi di dalam kehampaan lagi. Pada saat yang sama, Qin Xiaowei juga merasakan keberadaan Xiao Xian. Awalnya, dia merasakan keberadaan Xiao Xian. Namun, dia segera kehilangan persepsinya terhadap Xiao Xian. Hati Qin Xiaowei hancur, dan dia bergerak berulang kali di dalam kehampaan, mengubah beberapa posisi berturut-turut. Namun, tepat setelah dia berdiri diam, cahaya pedang muncul dari udara tipis lagi, mencekik alisnya lagi. Qin Xiaowei terkejut dan berhenti lagi dengan kasar. Setelah 3 kali berturut-turut, Qin Xiaowei akhirnya menunjukkan sosoknya, dan datang ke sisi Murong Yu dengan ekspresi tertekan, dan bertanya dengan heran, "Murong Yu, bagaimana kamu melatih Xiao Xian?" Gaya tubuhnya saat ini telah sepenuhnya melampaui aku, bahkan dapat dibandingkan dengan para pembunuh teratas dalam organisasi. Kemampuan penyembunyian dan anti penyembunyian Xiao Xian benar-benar melampaui sebagian besar pembunuh surgawi dalam organisasi. Kata Murong Yu ringan. Jelas, dia cukup puas dengan kekuatan Xiao Xian saat ini. Bagaimana kamu berlatih? Jika kamu seorang instruktur, kamu pasti bisa melatih sekelompok pembunuh top. Qin Xiaowei bertanya lagi, matanya bersinar dengan cahaya berapi-api menatap Murong Yu. Sekelompok pembunuh top. Murong Yu terkejut sejenak, dan kemudian tergerak dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki metode dalam hal ini. Meskipun Jianzi Jue tidak dapat diajarkan kepada orang lain, Murong Yu dapat membuat teknik tersembunyi berdasarkan Jianzi Jue. Latihan semacam ini tidak perlu terlalu kuat, sama seperti Xiao Xian, dia belum berlatih latihan penyembunyian organisasi hantu selama bertahun-tahun, tetapi di bawah pelatihan Murong Yu, identitasnya melampaui sebagian besar pembunuh surgawi. Auzu.com Jika kamu memilih beberapa orang dari Sekte Suci untuk pelatihan, dan semuanya mencapai tingkat Xiao Xian, dan kemudian menambahkan kemampuan pembunuhan yang kuat, kamu pasti akan menjadi sepasang pembunuh top. Ide ini perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk melihat apakah itu layak. Murong Yu menepuk bahu Qin Xiaowei, senyum muncul di wajahnya, "Xiaowei, kamu banyak membantuku." Qin Xiaowei menatap kosong ke arah Murong Yu, dan tidak tahu apa maksud Murong Yu. "Latihlah Xiao Xian dengan caraku. Hei, jika kau mau, aku bisa melatihmu. Namun, bakatmu lebih buruk dari Xiao Xian, kau mungkin tidak memiliki prestasi seperti itu." Kata Murong Yu sambil tersenyum kepada Qin Xiaowei. "Mengerti." Dipukul lagi. Qin Xiaowei tidak bisa menahan perasaan tertekan. "Hehe, saudara, apakah kamu kena pukul?" Suara Xiao Xian terdengar. Pada saat yang sama, sosoknya muncul di samping Qin Xiaowei. Qin Xiaowei melotot padanya dan berkata, "Tidak cukup hanya memiliki napas tersembunyi, kamu juga membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, orang-orang kuat itu akan menamparkan mereka, dan bahkan kehampaan akan musnah. Tidak peduli seberapa bagus penyembunyianmu, itu akan sia-sia." Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi hitam. "Xiaowei, kekuatanmu tidak sebagus itu, bukankah itu kondisi cuaca? Tentu saja tidak ada bandingannya dengan orang cabulmu." Qin Xiaowei berkata dengan wajah hitam. "Namun, bakat pelayan ini benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan, ini sudah puncak cuaca, dan mungkin saja untuk menerobos ke ranah penguasa surgawi kapan saja. Saudaraku, kamu dan saudara Murong pasti punya sesuatu untuk dikatakan, kan? Aku akan mencari Paman Xing dulu." Hehe, sambil berbicara, Xiao Xian mengguncang tubuhnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Sebenarnya, Murong Yu sudah selesai melatih Xiao Xian sebelum Qin Xiaowei datang. Jika Xiao Xian perlu lebih disempurnakan, tidak mungkin lagi ditingkatkan dengan pelatihan jangka pendek,
ia harus bergantung pada pelatihan jangka panjang. Istana Hukuman Surgawi, Istana Abadi, Gerbang Suci, dan Rumah Harta Karun Sekte Iblis semuanya telah ditemukan. Kecuali Istana Hukuman Surgawi, kekuatan lainnya hanyalah kekuatan umum. Namun, Istana Hukuman Surgawi, meskipun telah jatuh, masih dalam legenda. Kekuatan mereka masih mengerikan. Sambil berbicara, Qin Xiaowei menunjukkan dan menyampaikan berita yang diterimanya langsung ke dalam ingatan Murong Yu. Tiba-tiba, Murong Yu memiliki peta kasar alam dewa di benaknya, di mana ada 4 warna berbeda dan ukuran cahaya berbeda yang berkedip di lokasi berbeda di peta. Yang paling bersinar adalah markas dari 4 kekuatan utama. Semakin kuat cahayanya, semakin kuat kekuatan cabangnya, dan mungkin ada lebih banyak hal di Rumah Harta Karun. Murong Yu membaca peta ini dengan hati-hati dan serius, dan mengangguk sedikit ketika dia merasa tidak ada lagi yang terlewat. Saya harus menghadiri pernikahan Fan Tong. Oleh karena itu, rumah-rumah harta karun ini harus menunggu hingga pernikahan Fan Tong sebelum mengosongkannya. Selain itu, meskipun Sekte Suci telah bangkit dengan kuat, ia telah menjadi salah satu kekuatan teratas di antara para dewa. Namun, Sekte Suci tidak memiliki area rahasia apapun. Di alam dewa, kekuatan teratas akan memiliki semua jenis tanah yang padat. Apa yang disebut tanah rahasia, selain semua jenis senjata ajaib, harta surga, harta benda, dan harta bumi, juga merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Misalnya, tanah padat gravitasi benua primordial dapat menempa daging. Daerah padat yang berbeda memiliki efek kultivasi yang berbeda. Dan jika Anda ingin para murid Sekte Sein meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat, dan ingin menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan Sekte Sein, maka daerah rahasia mutlak diperlukan. Akademi Tianhuang. Sudah waktunya untuk pergi ke Akademi Tianhuang. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Seorang tokoh besar di Akademi Tianhuang pernah ingin mengendalikan pikiran Murong Yu, dan Murong Yu merasa bahwa ia bisa mendapatkan tanah padat dari orang ini. Awalnya, Murong Yu ingin segera pergi ke Akademi Tianhuang, tetapi ia khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi lagi setelah pernikahan Fan Tong. Selain itu, untuk acara besar seperti pernikahan Fan Tong Cheng, ia juga perlu menyiapkan hadiah. Sebagai saudara Fan Tong, hadiah ini tidak boleh terlalu buruk. Kamu juga berteman dengan Fan Tong, kali ini kamu harus pergi ke pernikahan. Jadi, manfaatkan beberapa tahun, kamu dapat menyiapkan hadiah besar. Baiklah, Xiao Xian, aku juga akan mengambilnya. Murong Yu mengerang sebentar, lalu berkata dengan benar. Qin Xiaowei mengangguk, lalu pergi untuk menyiapkan hadiah. Murong Yu berpikir sejenak, tetapi tidak segera meninggalkan cabang hantu. Dia harus membawa Qin Xiaowei dan Xiao Xian bersamanya saat dia pergi. Siapa? Chen Xing awalnya duduk bersila di kamarnya untuk berlatih, tetapi tiba-tiba, formasi yang dia atur di kehampaan terpicu. Segera, dia berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih kehampaan tempat formasi itu dikirim. Oh, Paman Xing, hati-hati, jangan bunuh aku. Sebuah seruan datang, bukan Xiao Xian tetapi siapa? Xiao Xian, itu kamu. Mengapa kamu datang ke sini? Chen Xing menatap Xiao Xian yang tertangkap di depannya dengan ekspresi terkejut. Karena, sebelum Xiao Xian meluncurkan formasi, dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Xiao Xian. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan bahwa dia sedang berkultivasi, dan dia tidak begitu waspada di cabang hantu. Namun, dia adalah pembunuh surgawi apapun yang terjadi, dan kewaspadaan pembunuh selalu terjaga. Xiao Xian menyeringai dan berkata, tentu saja kamu datang ke sini seperti ini. Paman Xing, kamu belum menemukan siapapun, ya. Mata Paman Xing tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyala-nyala, tetapi hatinya menjadi lebih terkejut. Murong Yu, bahkan aku tidak bisa menandingi kemampuan penyembunyianmu. Dan kau telah melatih Xiao Xian dalam waktu yang singkat. Kau benar-benar tidak berpikir untuk menjadi instruktur hantu. Kau tidak perlu khawatir tentang perawatannya. Aku pasti membuatmu puas. Setelah bertanya tentang Xiao Xian dengan saksama, dan setelah berulang kali memeriksa kemampuan penyembunyian Xiao Xian, Chen Xing menemukan Murong Yu, dengan mata berapi-api, mengira Murong Yu adalah instruktur hantu. Namun, Murong Yu langsung menolak. Dari mana dia punya begitu banyak waktu untuk melatih para pembunuh?
Terlebih lagi, meskipun dia punya waktu, dia adalah orang yang melatih Sekte Suci. Meskipun hantu memperlakukannya dengan baik, itu bukanlah kekuatan Murong Yu sendiri. Yang disebut perbedaan antara kerabat dan kekurangan, Shengzong adalah putra Murong Yu sendiri, tentu saja usahanya masih dikhususkan untuk Shengzong. Ketika Murong Yu menolak tanpa ragu, Chen Xing tidak menyerah, tetapi bertanya lagi dan lagi. Kalimat di atas juga muncul. Namun, niat Murong Yu sudah ditentukan, jadi tentu saja dia tidak akan setuju. Chen Xing menghela nafas, tahu bahwa kejadian ini mungkin tidak mungkin. Namun, awalnya dia tidak punya banyak harapan. Setelah menolak undangan Chen Xing, Murong Yu membawa Qin Xiaowei dan Xiao Xian kembali ke Sekte Suci. Pencuri kotor, siapa dia? Melihat Xiao Xian yang tersenyum berjalan melewati tangan Murong Yu, Lan Ke, yang sudah berada di Sekte Suci, langsung menatap Xiao Xian dengan mata bermusuhan. Lan Ke diam-diam kesal. Dari segi bentuk tubuh dan penampilan, di mana dia kalah dari Xiao Xian. Selain itu, dia sedikit lebih dewasa daripada Xiao Xian. Jika dari latar belakang keluarga, dia tidak buruk. Yang terpenting adalah dia telah memposting terbalik sekarang. Tapi Murong Yu acuh tak acuh. Tapi sekarang, apakah dia membawa wanita lain kembali? Melihat penampilan intim mereka, Lan Ke merasa amarahnya muncul, ingin menamparkan Murong Yu Fei. Sebagai teman Murong Yu, Qin Xiaowei tahu tentang Lan Ke sendiri. Ketika melihat mata bermusuhan Lan Ke, Qin Xiaowei berteriak dalam hatinya. Merasakan tatapan bermusuhan Lan Ke di tubuhnya. Xiao Xian mendengus dingin, tangannya menggenggam tangan Murong Yu erat-erat, dan tubuhnya semakin dekat dengan masa lalu. Pada saat yang sama, dia menatap Lan Ke dengan ekspresi menantang. Paru-paru Lan Ke hampir meledak. Dia mendengus dingin, dan dia muncul di sisi lain Murong Yu dalam sekejap. Seperti Xiao Xian, dia memeluk tangan Murong Yu yang lain dengan erat. Memeluk ke kiri dan ke kanan, berkah dari semua orang. Murong Yu tidak merasakan hal ini, dan beberapa hanya penuh dengan ketidakberdayaan. Haha, tampaknya pesona ayah kita tidak berkurang. Ada wanita cantik yang cemburu karena dia. Melihat pemandangan ini, putra sulung Murong Yu, Murong Xuan, tertawa. Kurasa ayahku akan menerima mereka secara langsung. Kita akan punya dua ibu lagi. Murong Yi juga berkata sambil tersenyum. Namun, Zhao Ziqing dan wanita lainnya hanya menatap Murong Yu dengan senyum di wajah mereka. Mendengar kata-kata Murong Xuan, wajah Xiao Xian memerah tanpa sadar. Dia dan Murong Yu tidak berada dalam hubungan seperti itu. Xiao Xian, jangan lepaskan. Semua orang salah paham. Qin Xiaowei akhirnya menatap Xiao Xian dan berkata. Xiao Xian tersenyum, dan segera melepaskan tangan Murong Yu. Di sisi lain, Lan Ke masih memegang erat-erat Murong Yu, dalam posisi tidak melepaskan. Kakak Murong, kakak perempuan ini tampaknya sangat menyukaimu, mengapa kamu tidak menikahi mereka? Xiao Xian menatap Lan Ke, lalu ke Murong Yu, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Xian, permusuhan Lan Ke yang masih ada terhadap Xiao Xian menghilang seketika, dan rasa sukanya meningkat pesat. Wajah Murong Yu menjadi hitam. Baiklah, jangan lakukan ini, kalian semua bersiap, pergilah ke Gunung Xuan Kong untuk menghadiri pernikahan Fan Tong. Ingat, kalian semua harus menyiapkan hadiah kalian sendiri. Murong Yu melotot ke arah Lan Ke, lalu berbalik ke arah kuil. Lan Ke masih memeluk lengan Murong Yu, dan segera mengikutinya. Ketika keluarga Murong Yu muncul di Gunung Xuan Kong sudah sangat ramai, dan ada lebih banyak orang daripada di pernikahan Fan Tong. Ketika keluarga Murong Yu muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Bukan karena Murong Yu terlalu terkenal. Murong Yu sekarang terkenal di alam dewa, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar bertemu dengannya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang dapat mengenali identitasnya setelah dia muncul. Zhao Ziqing dan yang lainnya selain Murong Yu yang menarik banyak orang. Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Murong Lin, Murong Yan, Lan Ke dan Xiao Xian, siapa yang bukan wanita cantik yang memukau. Negara itu ada di seluruh negeri dan kotanya penuh dengan keanggunan. Terutama Zhao Ziqing, yang telah memakan Chaos Snow Lotus, bahkan lebih bersinar, begitu cantiknya sehingga Anda tidak dapat melihatnya secara langsung. Wanita cantik, dimanapun mereka berada, apapun acaranya,
selalu menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, kesempatan alamiah Murong Yu untuk diabaikan. Bahkan pembangkit tenaga Kuasosage seperti Wenling di sampingnya diabaikan. Auzu.com, beberapa wanita cantik. Ketika semua orang terpana oleh kecantikan Zhao Ziqing dan wanita lainnya, seorang pemuda pemberani bergegas keluar dari kerumunan dengan cepat, menghalangi kerumunan, dan akhirnya menatap Zhao Ziqing. Kualifikasi semua orang adalah keanggunan yang tak tertandingi. Tetapi jika Anda mengatakan yang mana yang lebih cantik, maka itu adalah Zhao Ziqing. Cantik dan mulia, dan karena Zhao Ziqing memiliki darah klan Phoenix, saat kekuatannya semakin kuat, darah bangsawan di tubuhnya perlahan-lahan terwujud. Ini fatal bagi pria manapun. Guling, alis Murong Yu hanya sedikit mengernyit, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Seorang Kuasosage tingkat 7 di sampingnya mencibir dingin, dan menendang pemuda itu keluar dari udara dengan satu tendangan. Karena kejadian di Liga Sen terakhir, Murong Yu membawa Wenling dan Kuasosage tingkat 7 lainnya. Alasannya adalah karena dia khawatir seseorang akan membuat masalah di pernikahan Fan Tong. Saat menendang pemuda itu keluar dengan satu tendangan, Kuasosage tingkat 7 ini melepaskan tekanan mengerikan dari Kuasosage tingkat 7 miliknya. Meskipun paksaan tertinggi ini hanya sekilas, itu tertanam dalam jiwa orang-orang di dekatnya, membuat mereka takut dan mundur berulang kali. Ada orang-orang di bawah tangan Anda yang memiliki manfaat ini, dan Anda tidak perlu melakukannya sendiri saat Anda menghadapi masalah. Dan jika kedua Wenling tidak mengikuti, Murong Yu hanya bisa melakukannya sendiri. Sial, siapa sih bajingan ini? Ada orang kuat yang begitu menakutkan. Setelah Murong Yu dan yang lainnya pergi, kerumunan mulai berbicara. Diamlah, pemuda berpakaian hitam itu adalah Murong Yu. Orang yang menghancurkan Liga Dewa, guru suci dari Sekte Kekacauan Primordial, memiliki 10 orang bijak semu yang kuat di bawah tangannya. Seorang pria kuat mengenali identitas Murong Yu, berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Dia adalah Murong Yu. Tidak heran orang di sebelahnya begitu kuat. Semua orang tertekan, dan semua orang diam-diam bersukacita dalam hati mereka karena mereka tidak memprovokasi Murong Yu. Dan pemuda pemberani sebelumnya mendengar diskusi dari semua orang, dan wajahnya memucat karena ngeri. Pada akhirnya, tubuhnya terhuyung-huyung, dan seluruh orang jatuh, tidak sadarkan diri. Murong Yu terkejut dan pingsan. Harus diketahui bahwa kekuatannya tidak buruk, alam kaisar surga. Hahaha Murong Yu, kamu akhirnya di sini. Kupikir kamu jatuh ke negara yang lembut dan lupa tentang pernikahan saudaraku. Setelah tiba di rumah Fan Tong keluar sambil tertawa. Wajah Murong Yu langsung berubah hitam, apa artinya jatuh ke negara yang lembut? Apakah dia orang seperti itu? Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak menghadiri pernikahanmu? Dan, kali ini aku membawa 2 orang pembantu. Sambil berbicara, Murong Yu menunjuk ke arah Wenling 2 orang. Fan Tong sangat gembira sekaligus. Jika ada 2 orang bijak tingkat tinggi yang duduk di Gunung Suankong, ayah dan ibunya akan dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mengatur pernikahannya. Bagaimanapun, meskipun keluarga Fan kuat, semakin kuat orang-orangnya, semakin banyak musuh yang mereka miliki dan semakin kuat kekuatan mereka. Kalian berdua duduklah di Gunung Suankong untukku. Jika kalian menemukan seseorang datang untuk membuat masalah, bunuh saja Wuxia secara langsung. Murong Yu memberitahu Wenling untuk mengatakannya. Wenling mengangguk dan menghilang dengan sekejap. Fan Tong, ini adalah hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu. Saat dia berkata, Murong Yu mengeluarkan cincin penyimpanan dengan jarinya. Ini adalah hadiah terbaik yang kalian dapatkan di sini. Bagaimana kalian masih bisa menerima hadiah lainnya? Fan Tong segera melotot ke arah Murong Yu, dan berkata dengan sedikit tidak senang. Lihatlah apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu, dan belum terlambat bagimu untuk mengatakan ini setelah kalian melihatnya. Kata Murong Yu ringan. Begitu hati Fan Tong bergerak, roh sucinya menembus ke dalam cincin penyimpanan. 100.000 pil wujing dan 10 buah suci, sum-sum suci. Tidak banyak benda di dalam cincin penyimpanan, hanya 3. Dan setiap kali dia melihat satu, Fan Tong berseru. Segera, ketika dia memikirkannya, cincin penyimpanan di tangannya menghilang. Haha, aku akan mengurus hadiahmu. Murong Yu merasa malu dalam hatinya,
pelayan Fan Tong terlalu canggung. Namun, masing-masing hal yang disebutkan di atas tak ternilai harganya, dan tidak ada yang akan sopan untuk mengubahnya. Baiklah, jangan berdiri di sini, semuanya, aku telah menyiapkan tempat untuk kalian. Kalian adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di keluarga Fan. Tempat di mana mereka sekarang berada adalah di keluarga Fan, tempat kelima orang dari Fan Tong tinggal dan tinggal. Bahkan para penggemar dari keluarga Fan tidak bisa masuk. Bagaimana dengan tamu lainnya? Mereka semua sedang dihibur di luar dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Fan Tong, di mana Suster Ouyang? Lan Kerer melompat keluar dan bertanya. Wajah Murong Yu dan Fan Tong langsung menjadi hitam. Bukankah ini belum resmi menikah? Ouyang Fei secara alami berada di rumah Ouyang, menunggu Fan Tong untuk menyambutnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, petugas pengantin pria Fan Tong akan pergi ke rumah Ouyang untuk menyambut kerabatnya, dan kemudian kembali ke kapel Gunung Suan Kong. Hanya dengan cara ini dapat dianggap sebagai Li Cheng.